Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Aduh, Lagi sibuk nyangkul? ya betul Pak. Ini kita lagi persiapan pengolahan lahan Pak untuk sunflower. Sunflowernya Pak ya. Oke. Pakai mekanisasi nih Pak? Ya, kita pakai mekanisasi Pak karena ini sangat yang kita butuhkan Pak. Salah satunya untuk menekan biaya produksi kami Pak. Jadi Iya, dengan mesin, ya? dengan pakai mesin sak ini itu bisa menekan 40 sampai 60% Pak. Tahapan dari budidaya bunga matahari ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan benih, yang kedua tahap persiapan lahan, yang ketiga adalah tahap penanaman. Di tahap persiapan benih, di sini kita lihat ada 3 jenis, yang kami kembangkan. Yang pertama ada jenis yang memang khusus buat konsumsi kuaci. Terus yang kedua ada benih yang memang buat untuk oil, dan yang ketiga adalah buat pakan. Ini salah satunya yang kami kembangkan, dan kami sekarang lebih mengembangkan untuk pakan karena dengan pakan ini itu lebih variatif, lebih banyak hasilnya, dan memang ini potensialnya lebih banyak juga. Ini salah satu jenis F2 yang kami telah kembangkan dari F1-nya, dan ternyata ini hasilnya sangat luar biasa, dan ini sekarang kami kembangkan difokuskan buat pakan ternak. Nah, lalu setelah kita siapkan benih ini ada 2 teknis penanaman. Yang pertama bisa dengan tabela atau tanam benih langsung, ataupun yang kedua kita bisa semaikan dulu selama 12 hari dan setelah itu kita pindahkan ke lahan. Nah, lalu proses dari pengolahan lahan, yang pertama kita gunakan mesin yang luar biasa. Itu kan untuk pengolahan, untuk menggemburkan lahan. Setelah itu kita buatkan landscape atau bedengan, dan setelah itu kita siapkan pupuk dasar. Setelah pupuk dasar baru kita tanamkan benih yang sudah kita siapkan. Kita rawat sekitar 90 hari. Dengan tahapan-tahapan, yang pertama untuk difokuskan untuk pemberian pupuk untuk daun. Terus yang nantinya setelah 60 hari maka kita fokuskan buat buahnya agar semakin berisi. Nah, kita selama 90 hari kita rawat, dan setelah itu bunga mulai merunduk, dan kita setelah 90 hari ini kita buang daun-daunnya agar mereka si nutrisi-nutrisi yang ada di tanah ini masuk ke buah, dan nanti buahnya itu sangat maksimal sekali. Setelah 105 hari baru kita panen si bunga matahari ini, dan kita olah pasca panennya menjadi kuaci. Setelah itu kita bersihkan dan kita bisa diproduksi atau memang kita bisa jualkan langsung ke off-takernya. Apabila pasar off-taker ini meminta untuk kuaci, maka kita gunakan benih jenis SX05 atau SX06, dan ini sangat efektif jenis varietas ini untuk konsumsi kuaci. Dan ketika untuk oil, maka kita gunakan kuaci untuk oil. Salah satunya kita gunakan yaitu SX020. Ini sangat efektif untuk oil, dan hasil dari oilnya sangat banyak. Tapi ketika pasar meminta kepada kita untuk jenisnya buat pakan, maka kita gunakan benih lokal yang telah kami kembangkan dari benih hibrida ini menjadi F2 dan seterusnya. Benih F2 ini kita kembangkan kembali untuk menjadi F3 dan seterusnya, dan ini juga sangat meminimalisir bagi petani untuk kedepannya, karena yang paling mahal di budidaya bunga matahari ini adalah benih. Yang mana benih yang SE06 itu Rp1.000, terus untuk yang oil kita Rp200, sedangkan yang lokal kita dengan Rp150 per biji, dan itu bisa dibenihkan kembali menjadi non hibrida. Nah, setelah itu kita semaikan menjadi selama 12 hari. Ketika daun menjadi 4 atau memang 6, itu baru kita dialihkan ke lahan yang sudah kita siapkan. Lalu apakah syarat-syarat untuk lahan dijadikan tempat budidaya bunga matahari? Yang pertama jelas bahwa pH-nya itu harus standar, minimal 6 atau 7. Terus yang kedua, kita pemberian pupuk yang maksimal juga. Kita bisa gunakan pakai pupuk kandang, dan setelah itu baru kita siapkan, kita gemburkan dengan alat mesin pertanian, dan kita rapikan. Setelah itu kita baru dipindahkan si bibit tersebut ke lahan yang kita sudah sediakan. Untuk pengolahan lahan bunga matahari ini, untuk di awal kita memerlukan 2 alat mesin dari Shark yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah mesin Shark Cultivator, yaitu fungsinya untuk menggemburkan lahan pertanian.
Terus yang kedua ada mesin sak, yaitu untuk pompa air, di mana ini juga sangat diperlukan bagi kami dalam proses untuk pengairan lahan pertanian. Nah, kami mencoba untuk terus mengembangkan bagaimana bunga matahari ini bisa menjadikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya kami mencoba untuk mentumpang sarikan, yang kami sudah lakukan mentumpang sarikan antara bunga matahari, cabai, dan mint. Dan ternyata ini sangat luar biasa. Mint itu lebih menikmati lokasi di bawah tegakan. Salah satunya adalah bunga matahari sebagai tegakannya. Dan ternyata bunga matahari ini sebagai refugia atau tanaman penarik musuh alami, yang dimana ketika kita menanam tanaman cabai ini itu sangat membantu bagi kami untuk apa? Untuk menariknya musuh alami, dan sehingga terjagalah lahan cabai kami. Maka dengan tiga varietas ini itu bisa menjadikan sangat efektivitas, lahannya satu tapi kita punya tanaman tiga. Ditambah lagi bahwa lagi-lagi bunga matahari ini itu dapat menarik para pengunjung, maka ini juga bisa dijadikan destinasi wisata atau agroeduwisata. Ini juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain. Salah satunya mereka belajar untuk menanam sayuran, menanam hidroponik atau bioflok atau yang lainnya. Ini bisa kami ciptakan setelah adanya kita menanam bunga matahari.